sebenarnya putusan MK di mana pemilu DPRD dan gubernur, wali kota, bupati itu 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan kemudian setelah pemilu presiden itu sudah justru melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang mengejutkan adalah Mahkamah Konstitusi melanggar konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di hari ini, yaitu Hamrin Talks Law. Hari ini saya kehadiran salah satu narasumber yang ahli di bidangnya, terutama membahas isu-isu terkini ataupun yang lagi berkembang hari ini. Jadi hari ini tuh rencana kami akan membahas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/22/22/2024, di mana kemarin baru dibacakan di Juni 2025 terkait dengan pemisahan jadwal pemilu nasional dan juga pemilu lokal. Ini saya sudah kehadiran narasumber atas nama Ahmad Sobari, SH, MH, PhD. Beliau ini merupakan S1 di Universitas Indonesia, kemudian S2-nya di Universitas Nasional. Pendidikan terakhir beliau di S3 yaitu di Hankook University of Foreign Study di Korea Selatan. Jadi pengalaman beliau sangat luar biasa ya, karena dari S1 sampai doktor, hari-hari beliau sebagai akademisi, mulai dari dosen sarjana, kemudian pasca sarjana di Universitas Nasional, juga beberapa kampus di luar yang pernah diemban oleh beliau. Jadi bagi saya sangat luar biasa, makanya saya hadirkan di sini. Bagi saya beliau adalah yang punya kompeten untuk membahas terkait ini, karena memang keahlian beliau adalah di bidang hukum ketatanegaraan. Baik Pak, saya izin tanya dulu pas kilas aja dulu. Siap. Ini karena S3 Bapak kan di Hankook University di Korea Selatan. Di S3 Bapak selain di sana ada aktivitas lain nggak Pak? Sebagai apa di Hankook Pak? Ya, terima kasih Pak Dr. Hamrin. Di Hankook itu saya sebenarnya berangkat dari tahun 2012 ya, mengajar. Jadi saya mengajar di Law School Hankook University of Foreign Studies, itu kurang lebih 5 tahunan. Okay. Jadi sebagai dosen dan juga sebagai mahasiswa. Ya, jadi saya Law School itu setara dengan S2 yang memang ditujukan untuk menghasilkan lawyer. Sebenarnya gitu. Jadi memang mereka butuh pengacara dari Indonesia untuk mengajar mengenai hukum-hukum di Indonesia dan terutama mengenai prakteknya bagaimana. Karena mereka mau lihat investasi besar-besaran, mereka harus tahu betul hukum Indonesia seperti apa, prakteknya seperti apa, gitu. Jadi kalau akademisi yang mengajar itu mungkin ya kurang tepat gitu. Kalau pengacara mereka tahu praktek yang negatif dan positifnya lah, demikian. Jadi itu pemirsa, jadi sangat luar biasa ya. Ternyata beliau bukan saja menempuh pendidikan doktoral di Hankook ini, tetapi juga beliau sebagai dosen bahkan mengajar pada ibaratnya bukan saja pada teori tapi pada tataran praktek juga. Jadi inilah bagi saya beliau sangat kompeten untuk membahas terkait dengan bagaimana sebenarnya putusan MK terkait dengan pemisahan pemilu nasional dan juga pemilu lokal. Oke Pak, saya ingin tanya dulu Pak, kita diskusi santai aja Pak. Siap. Terkait dengan ini, kalau pandangan Bapak secara hukum ya Pak, karena sebagai, saya kembali lagi ke pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita kan negara hukum. Kemudian di ayat 2 bahwa negara kita adalah merupakan menganut sistem demokrasi kan. Nah, dari situ saya ingin dulu berangkat Pak. Bagaimana kira-kira pandangan Bapak melihat putusan MK ini terhadap pemisahan pemilu baik nasional maupun lokal Pak? Iya,
karena ini pemisahan pemilunya sudah quote and quote diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, ya, artinya kita tahu bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding, bersifat final dan mengikat. Ya, seperti putusan-putusan yang lalu yang terkait dengan calon presiden dan calon wakil presiden yang usianya boleh dirubah, ya kan, dilakukan oleh MK. Ini pun MK seolah-olah sebagai positif legislator, dia mengubah pemilu yang tadinya memang serentak, ya, menjadi 2 bagian. Ya, tapi masalahnya adalah bahwa di Undang-Undang Dasar sendiri sudah dinyatakan pemilu itu 5 tahun sekali, ya, di pasal 22E Undang ayat 1 gitu kan, 5 tahun sekali. Terus pasal 18 juga demikian. Jadi sebenarnya putusan MK di mana pemilu DPRD dan gubernur, wali kota, bupati itu 2 tahun atau 2 tahun 6 bulan kemudian setelah pemilu presiden, itu sudah justru melanggar Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang mengejutkan adalah Mahkamah Konstitusi melanggar konstitusi. Nah, itu pendapat sementara itu, ya. Jadi menarik sekali, Pak, dari pandangan Bapak tadi bahwa ini Mahkamah Konstitusi bisa kita anggap ini melanggar konstitusi. Jelas melanggar konstitusi. Karena tadi disampaikan di dalam pasal 22, iya, disampaikan bahwa terutama 22 itu kan ayat 1 dikatakan pemilu itu diselenggarakan 5 tahun sekali. Ya kan? Ketika diselenggarakan 5 tahun sekali, ini tiba-tiba ketika misalnya ada putusan MK pemisahan antara pemilihan presiden dan DPRD, gubernur, bupati, wali kota, maka menambah masa jabatan DPRD itu sendiri misalnya kan? Iya, pasti menambah. Berarti kan ini jelas-jelas MK dianggap ini melanggar konstitusi. Iya. Kira-kira apa? Melihat situasi ini kan sudah jelas melanggar konstitusi. Kira ada jalan lain nggak, Pak? Bagaimana caranya agar putusan MK ini itu tidak menjadi apa istilahnya ya? Ini kan mau tidak mau wajib dilaksanakan karena tadi putusan final and binding tadi, Pak, terutama di pasal 24C ayat 1 tadi. Kewenangan MK. Kewenangan MK kan begitu kuat di sini, Pak. Ketika kita menghubungkan dengan Undang-Undang Dasar tadi juga. Ya, sebenarnya ada jalan. Ini kan 2029 masih panjang, ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa bisa diatur melalui undang-undang, ya. Tapi ada yang mengatakan juga melalui referendum. Ya, setahu saya yang kaitannya dengan referendum itu undang-undangnya sudah dicabut. Nah, jadi sebenarnya tidak mudah, ya, tidak susah sebenarnya. Artinya diadakan perubahan Undang-Undang Dasar lagi. Berarti harus amandemen, Pak. Apakah harus amandemen. Jalan tempuhnya begitu besar itu, Pak. Begini, contoh ya, Mahkamah Konstitusi itu tidak punya kewenangan yang namanya constitutional complaint, pengaduan konstitusional. Ya, waktu tahun 2016 kalau nggak salah, ya, itu ada kasus orang-orang yang beraliran kepercayaan, Sunda Wiwitan, Parmalim, Kaharingan, Sabdo Darmo, itu beramai-ramai mengajukan permohonan agar agama mereka diakui. Karena terjadi begini, selama ini orang-orang Kaharingan, Sunda Wiwitan itu mereka karena nggak diakui keyakinan mereka itu di KTP, akhirnya mereka mengikuti agama yang terdekat. Misalnya di satu daerah itu banyak Islamnya, ya mereka masuk Islam KTP. Itu oleh MK permohonan untuk mereka diakui itu dikabulkan. Padahal MK tidak punya kewenangan itu. Dia untuk positif legislator jatuhnya. Nah, seperti ini sekarang. Entah dengan cara, istrinya bukan dengan cara, ya, artinya dengan berbagai dalih MK menyidangkan permohonan tersebut. Padahal itu masuk ke dalam kelompok kewenangan yang namanya constitutional complaint. Tapi tetap bisa MK mengabulkan permohonan orang-orang kepercayaan itu. Sehingga mereka sekarang agamanya bisa ditulis sebagai penganut kepercayaan. Punya mereka KTP. Mereka tidak harus lagi berpura-pura jadi orang Islam, Kristen, Buddha gitu. Oke, Pak, ini menarik, Pak. Tadi jadi
pemirsa ini luar biasa ya. Jadi memang MK ini ternyata dari beliau mengatakan MK itu tidak boleh punya kewenangan positif legislator. Mestinya dia kan negatif legislator. Gitu. Seharusnya. Tetapi dengan putusan yang terbaru ini Pak, ini kan bagaimana kalau dihubungkan Pak, pemilu kan 5 tahun sekali. Dengan putusan ini menambahkan lagi masa jabatan 2 DPRD, Bupati, Wali Kota dan Gubernur 2 tahun lagi. Atau 2 tahun 6 bulan. Atau 2 tahun 6 bulan misalnya Pak. Kira-kira ada dampak apa kira-kira Pak? Tanpa ada mandat rakyat yang akan tersampaikan di sini. Ya, sebenarnya dampak kan nanti ya di 2029 ya. Iya. Setelah 2000 atau mendekati 2029. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa ini kan ada waktu nih dari 2025 sampai dengan 2029 4 tahun. Harus benar-benar ada referendum, bukan referendum amandemen supaya yang namanya jangka waktu 5 tahun itu dirubah atau disesuaikan dengan kebutuhan nanti gitu. Apakah tetap akan 5 tahun atau tadi dengan undang-undang di mana undang-undang itu menyatakan adanya masa transisi. Jadi transisi itu bisa dilakukan melalui undang-undang. Tapi kan transisinya kan istilahnya gini, ada yang bilang kalau darurat boleh transisi. Ya. Ini tidak darurat. Iya. Kalau darurat kan harus ada perpu lagi, Pak. Iya, bisa juga begitu. Tapi kan ini nggak darurat ya. Iya. Karena masih lama jangka waktu gitu. Proses pemilunya. Ya, makanya nanti kemungkinan pemerintah itu mengeluarkan perpu juga dan DPR itu nanti akan melakukan perubahan undang-undang sebenarnya. Karena memang pasal 137 yang undang-undang pemilu itu juga udah dinyatakan tidak sesuai dengan konstitusi. Baik, saya kembali lagi Pak. Tadi kan jelas bahwa di Undang-Undang Dasar itu dia di pasal 22 ayat 1 kan jelas bahwa pemilihan itu 5 tahun sekali. Kemudian diperkuat lagi di pasal 18 ayat 3 di Undang-Undang Pemilu terkait dengan pemilihan anggota DPRD itu 5 tahun sekali lagi. Artinya ketika keluar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa pemisahan antara pemilu nasional dan lokal ini kan membuyarkan dua aturan tadi Pak, bahkan memporak-porandakan aturan yang ada. Kira-kira kalau Bapak melihat ini langkah konkret, apakah ini adalah sebuah kemajuan konstitusi kita ataukah sebuah kemunduran Pak? Begini, kalau Mahkamah Konstitusi itu kan beralasan justru demi kemajuan demokratisasi. Ya kan, demi kemajuan demokratisasi, demi hak asasi manusia, di mana rakyat itu jangan dibikin bingung karena pemilu serentak itu akhirnya jumlah persentase peserta pemilunya turun karena bingung mereka gitu kan. Nah ini ya artinya aneh juga, maksudnya gini, alasannya sih tepat supaya demokratisasi lebih berkembang kan gitu. Ya. Tapi sebenarnya ini kan melanggar Undang-Undang Dasar kan gitu. Jadi bagaimana ya, Indonesia itu perlu reformasi yang lebih jauh sebenarnya Pak. Jadi reformasi hukum ya. Reformasi hukum dan reformasi mental. Mentalnya undang-undang kita banyak, kita bahkan disebut belantara undang-undang kan. Saking banyaknya. Tapi yang masalah bukan masalah undang-undangnya sebenarnya. Penerapan undang-undang itu, implementasinya, pelaksanaannya di lapangan tidak seperti bunyi undang-undang. Berarti memang yang jadi persoalan adalah kalau Bapak melihat sebenarnya yang jadi persoalan adalah proses pembuatan hukum itulah ataukah pasca lahirnya hukum itu sehingga bermasalah Pak kalau Bapak lihat hari ini. Nah ini saya mau bandingkan dengan negara lain ya, yang punya Mahkamah Konstitusi juga. Ada negara yang Mahkamah Konstitusinya itu mempunyai kewenangan untuk menguji rancangan undang-undang, tapi kalau nggak salah itu di Eropa. Ya. Jadi dia punya kewenangan untuk mereview rancangan undang-undang. Jadi sebelum rancangan undang-undang itu, sebelum undang-undang itu diaplikasikan, disahkan, itu oleh Mahkamah Konstitusi sudah direview. Wah ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Wah ini gini, bisa
bisa diganti gitu. Bisa diganti, diubah tanpa harus repot kan gitu. Oke. Ya Ini kan? di kita kan harus diundangkan dulu. Diundangkan dulu, baru kalau ada masalah. Ada masalah silakan melakukan judicial review di Iya. Mahkamah Konstitusi. Kalau ada yang melakukan permohonan, kalau nggak Berarti ada, secara hukum itu lemah Pak ya kalau Bapak lihat. ya itu dia. Saya lihat kewenangan di Indonesia itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi terutama banyak kekurangannya. Tadi itu satu, kita nggak punya constitutional complaint tapi bisa dijalankan. Yang kedua, seharusnya kita bisa mereview rancangan undang-undang dasar. Ya. Atau rancangan undang-undang misalnya, rancangan undang-undang, tapi ini enggak, dibiarkan setelah muncul. Kan kita ingat tahun-tahun yang lalu banyak undang-undang yang dibatalkan, Iya. pasal-pasal yang dibatalkan juga. Ya. Itu karena apa? Seharusnya diproses, perencanaan itu sudah direview. Iya. Jadi sebab Bapak memahami atau melihat ya, terutama dengan putusan MK 135 ini, menurut Bapak nih secara hukum, kan ini kan wajib dijalankan Pak. Wajib final and Ya, binding. karena final and binding tadi. Tapi kembali lagi bahwa ini juga adalah melanggar konstitusi. Kalau saya tidak salah kan ada asas hukum bahwa peraturan di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Iya. Ini bagaimana Pak? Kalau Bapak lihat, Ya jelas MK salah. MK salah di sini. Dia ya? boleh dia kan punya kewenangan sebagai apa? Sole interpreter, ya kan? Apa? Oke. Penterjemah, pentafsir undang-undang dasar Iya. tunggal. Iya. Tapi tidak berarti dia harus melanggar undang-undang dasar begitu. Iya. Sebenarnya kalau dikaji dari ini, kalau menurut saya ilegal sebenarnya. Dia melanggar konstitusi kok. Iya. Harusnya dicarikan jalan luar yang lain dulu sebelum Mengeluarkan putusan. mengeluarkan putusan. Entah apa namanya. Ya secara Mengembalikan kepada DPR RI mungkin. Iya, bisa juga DPR disuruh merubah dulu Ya. atau melakukan itu tadi, bikin undang-undang DPR-nya atau amandemen undang-undang dasar sekaligus misalnya. Yang sehingga bisa ada perubahan. Tapi kalau sekarang ya melanggar konstitusi sebenarnya. Tadi kan sempat dijelaskan juga bahwa salah satu alasannya adalah itu dalam hubungan dengan demokratisasi masyarakat kan gitu kan. Supaya lebih demokratis. Tapi ini kan mohon maaf, bukankah ini merampas hak-hak demokrasi masyarakat yang ingin maksudnya 5 tahun mereka sudah mempersiapkan diri lagi misalnya untuk ikut mencalonkan diri, ternyata masih diperpanjang lagi 2 tahun. Gimana Pak melihat itu Pak? Ya itu sekali lagi ya Pak Dr. Hamrin, Indonesia ini agak aneh Pak. Saya baru menjumpai di Indonesia ini hukumnya apa namanya, HAM itu cuma ada di Undang-Undang Dasar, tapi pada prakteknya kan terbukti ya, bahwa harusnya 5 tahun dan akan ada calon baru yang jadi harapan rakyat yang akan muncul kemudian, ini harus terpaksa ditunda kan. Jadi sebenarnya ya cara berkonstitusi di Indonesia itu unik. Kalau saya bilang gitu. Gini ya, kan kayak presidensial thresholdnya di 0% kan istilahnya. Silakan semua partai boleh ikut. Di Korea pun begitu Pak. Ya, teman saya tuh mendadak jadi calon presiden. Dia bikin partai. Memang dia banyak duit. Sehingga dia mampu bikin partai untuk dibuka di provinsi lah ibaratnya. Benar itu untuk memberikan hak kepada setiap warga negara untuk boleh jadi presiden. Tapi kalau di Indonesia saya rasa ini akal-akalan. Maksudnya gini, jadi step by step. Pertama, presidensial threshold-nya dihapus. Jadi semua calon presiden dari partai apapun yang muda-muda Pak, yang 30 tahun ke atas, 35 tahun ke atas boleh calon presiden. Ya kan? Nah, langkah berikutnya adalah pemisahan pemilu. Karena apa? Biar fokus pemilu pada pemilu presiden dulu. Diolah sedemikian rupa, sewa ahli IT yang jago untuk geser-geser suara, gitu kan. Nah ini setelah presidennya oke, menang si A yang anak muda misalnya, baru pemilu.
gubernur itu mah kecil lah istilahnya. Jadi saya rasa secara politik ya, Pak Dr. Hamrin. Berarti memang pengaruh politik bisa berbahaya dalam sistem berbahaya. Ini kan sudah 4 kali Pak kalau terkait itu, kalau saya tidak salah. Sudah 4 kali pengujian presidensial threshold itu, bahkan 3 kali ditolak MK. Ini karena ada muatan politik menurut penerawangan saya ya. Jadi saya bukan menurut saya, tapi penerawangan Pak. Lebih abstrak lagi. Lebih abstrak ya. Jadi memang hari ini dominasi kekuasaan politik itu mempengaruhi bagaimana politik hukum. Menurut saya sangat mempengaruhi karena mereka sudah baca ke 2029 seperti apa. Seharusnya seperti apa lagi. Oke Pak, saya kembali lagi Pak di putusan MK Pak. Itu kan ada undang-undang Pak ya, terutama di Undang-Undang 12 2011 dan juga itu sampai 2 kali perubahan. Yang kedua adalah 15 2019 dan yang terakhir itu 13 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau kita hubungkan tadi dengan putusan Mahkamah Konstitusi 135, ini kan banyak orang menganggap bahwa ini adalah positif legislator. Kalau Bapak lihat, apakah putusan MK ini sesuai nggak dengan Undang-Undang 12 2011 Pak tentang pembentukan peraturan perundang-undangan? Jelas tidak sesuai. Nggak ada hierarki MK di situ. Tidak ada hierarki MK, jadi sesuai Pak ya? Iya, tapi begini, MK itu kan di atas undang-undang istilahnya. Iya. Ya, jadi dia diberi kewenangan untuk mereview undang-undang justru kan. Jadi seolah-olah dia punya kewenangan di atas undang-undang. Kesannya seperti itu. Jadi bahwa mengenai pembentukan perundang-undangan secara fungsional, secara fungsinya MK memang tidak ada di struktur itu gitu. Tapi diberi kewenangan oleh negara sebagai orang yang bisa seolah-olah menjadi positif legislator, sebenarnya begitu. Kalau Pak ahli sendiri kalau melihat bahwa MK ini positif legislator, seperti apa sih Pak kalau Bapak melihat positif legislator itu di MK itu? Ya itu, ya mohon maaf ya, tapi ini kan pendapat aja ya istilahnya. Sebagai akademisi Pak. Iya, tidak menjelek-jelekan institusi atau apa. Tapi begini, hal yang kemarin jelas-jelas melanggar etika aja bisa terjadi. Jadi benar-benar MK pun sudah dikuasai oleh pihak eksekutif. Kira-kira ini Pak ya, gambaran terakhir dari Bapak. Apa kira-kira yang ditawarkan, solusi apa kira-kira yang ditawarkan agar mekanisme-mekanisme tadi, agar posisi politik itu tidak mempengaruhi dengan kuat posisi hukum hari ini, kira-kira apa harus dilakukan Pak? Kemudian yang kedua, kira-kira bagaimana Pak kalau seandainya ini putusan MK 135 ini itu tiba-tiba tidak menjadi bisa nggak tidak menjadi acuan Pak dalam ini? Maksudnya haruskah diambil langkah cepat agar ini kan bisa merusak tatanan demokrasi kalau memang kita mau lihat gitu. Bukan mengangkat lebih tinggi demokrasi ya? Bukan mengangkat, karena kalau mengangkat kan artinya pesta 5 tahun ini tidak boleh dilanggar gitu Pak. Itu yang harusnya. Apalagi ini kan sudah mandataris masyarakat 5 tahun ke depan gitu maksud saya. Kira-kira gimana Pak? Terutama gitu Pak. Ya kalau mengenai bagaimana sih seharusnya ya, sebenarnya dari zamannya Montesquieu yang membagi trias politika ya, di situ juga terselip tentang masalah checks and balances Pak. Pengawasan dibaginya lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, tapi tidak dilepas begitu, tidak independen, saling mengawasi, checks and balances. Nah, yang masalahnya di sini checks and balancesnya tidak jalan di Indonesia itu. Bagaimana mau jalan, Pak? Pak Prabowo menang. Nah, lalu Pak yang lain-lain ini ketua-ketua partai ujung-ujungnya jadi menteri, Pak. Sementara partai mereka di parlemen, ya kan? Bagaimana mereka memberikan pengawasan yang maksimal, ya kan?
Harusnya kan lembaga legislatif mengawasi eksekutif dan yudikatif. Yudikatif pun begitu mengawasi eksekutif dan legislatif. Begitu juga eksekutif memberikan pengawasan, ya kan, monitoring atau ya pengawasan lah istilahnya kepada legislatif dan yudikatif. Tapi ini nggak akan jalan karena apa? Semua pengawas-pengawas yang ada di DPR itu nggak jadi mengawas. Karena apa? Ketua-ketuanya jadi menteri. Siapa yang mau ngawasin? Ya, jadi checks and balancesnya ini nggak jalan. Berarti memang karena bisa saja teori Montesquieu tadi yang mestinya keseimbangan kekuasaan itu ternyata tidak terlaksana dengan baik. Ada nggak Pak contoh sebagai, karena Bapak pengalaman di Korea tadi, mungkin di Korea ataupun di negara mana Pak, ada nggak pengalaman melihat Pak bahwa ada satu negara itu check and balance-nya itu berjalan bagus sehingga dalam posisi-posisi pembuatan legislasi itu benar-benar terkontrol dengan baik? Ada Pak. Di mana Pak kira-kira? Tetap Korea Selatan. Gimana Pak contoh di sana? Itu tadi gimana? Ya saya katakan partai baru aja bisa mencalonkan diri jadi presiden. Yang kedua, tidak semua partai-partai itu menjadi partai yang mengikut eksekutif setelah menang. Pimpinan partainya nggak jadi menteri. Mereka oposisinya seimbang sama yang ini. Berarti Korea Selatan itu dia ketika dia kalah, maka dia otomatis menjadi oposisi. Iya, dia nggak minta jabatan menteri. Dia banyak yang jadi partai oposisi. Makanya kemarin ada impeachment presiden Korea itu yang terakhir ya. Karena apa? Karena oposisi bergerak. Di Indonesia malah ada oposisi cuma satu kan. Itu kan bagaimana sangat lemah ya. Iya, sangat lemah. Jadi nggak bisa saling mengawasi. Jadi pemirsa ini sangat luar biasa ya. Jadi salah satu contoh yang digambarkan oleh beliau bahwa ternyata keseimbangan ataupun teori check and balance system yang berjalan di negara kita itu ternyata tidak berjalan dengan baik. Sehingga apa? Efeknya itu adalah pasti pemerintahan itu juga tidak akan berjalan maksimal. Kalau di Korea Selatan itu dia luar biasa kata beliau, karena memang di sana dia sampaikan adalah bagaimana ketika dalam posisi mengikuti proses pemilu yang kala itu, maka dengan otomatis dia tidak akan meminta jabatan ataupun mengharapkan jabatan. Dia pasti akan otomatis akan menjadi oposisi. Dan karena ada oposisi lah, maka disitulah bagaimana pengawasan itu dijalankan dengan baik. Di kita yang menjadi persoalan adalah pengawasannya itu tidak dijalankan dengan baik, sehingga berdampak juga pada hasil ataupun melahirkan dampak ketika turun di masyarakat. Makanya ini menjadi catatan dari beliau bahwa putusan MK 135 dianggap itu memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 22E ayat 1. Sehingga MK menurut beliau itu dianggap melanggar konstitusi hari ini. Karena dia melihat bahwa ini adalah bukan lagi negatif legislator MK sendiri, tetapi sebagai positif legislator. Begitu Pak ya? Betul. Kira-kira Pak, untuk terakhir ini Pak, sebelum ditutup, sebagai closing statement Bapak, kira-kira gimana Pak harapannya tentang jalannya demokrasi untuk pemilu selanjutnya Pak, supaya demokrasi itu tetap berkembang, berjalan dengan baik, tidak ada lagi persoalan-persoalan yang dimunculkan. Kira-kira gimana Pak closing statementnya? Ya, pihak-pihak legislatif terutama ya, termasuk Mahkamah Konstitusi, seharusnya tidak perlu menabrak Undang-Undang Dasar untuk melahirkan suatu ketentuan yang belum tentu berdampak baik secara umum ya, karena yang dikatakan ini agar lebih demokratis belum tentu ya kan. Itu kan menurut mereka yang ada di Mahkamah Konstitusi, tapi sebenarnya cara yang baik ya jangan menabrak undang-undang dan jangan menabrak Undang-Undang Dasar. Intinya itu. Cari cara lain, masih banyak cara. Jadi itu ya, sebagai closing statement beliau mengatakan bahwa semestinya pengambil kebijakan atau lembaga negara itu jangan sampai melanggar konstitusi hari ini ataupun Undang-Undang Dasar 45. Kenapa? Karena itu adalah menjadi rujukan tertinggi kita. Makanya kita harapkan Pak ya, supaya bagaimana pemilu ini
Jangan hanya karena alasan demokrasi ternyata melanggar konstitusi, tidak boleh juga seperti itu. Tapi yang kita harapkan adalah bagaimana jalan keluar agar konstitusi tetap dijalankan dengan baik. Itu yang paling penting. Betul. Oke, jadi terima kasih nih Pak atas waktunya hari ini, atas kesempatan. Nanti jangan kapok lagi Pak. Siap. Nanti insya Allah saya undang lagi ke Terima depannya. kasih banyak atas undangan. Semoga sehat selalu dan aktivitas tetap lancar Pak. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.